Selamat sore pemirsa, saya Eka Gusana Putri Wahyudi kembali lagi bersama Anda dalam program berita Investigasi. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang menjadi sorotan publik, di mana terdapat catatan panjang kasus korupsi yang melibatkan pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Tuduhan tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, penerimaan gratifikasi, serta penggelapan dana proyek pertanian. Kasus ini mulai berjalan dan sudah diinvestigasi sejak awal tahun 2023 oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait termasuk rumah dinas dan kantor Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 28 September 2023. Panggilan terkait penyidikan pertama dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2023 dan pada tanggal 6 Oktober, kasus ini oleh PMJ dinaikkan karena adanya laporan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan kepada Firly terhadap SEL, di mana terdapat sebuah foto beredar jika mereka melakukan pertemuan dan melakukan pemerasan. Namun di saat yang sama, 3 hari berlalu, surat panggilan kedua kepada SEL dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober dan pada tanggal 12 Oktober, SEL dijemput dengan paksa oleh KPK agar segera ditindaklanjuti. Kemudian, penyelidikan dalam kasus ini menyeret nama 2 anak buahnya yang merupakan pejabat di kementerian tersebut. Berdasarkan temuan KPK, Syahrul Yassin Limpo diduga menerima uang sebesar 4,45 miliar dari hasil pemerasan terhadap anak buah dan direktorat di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Aliran dana korupsi ini digunakan untuk berbagai kebutuhan pribadi, mulai dari uang jajan istrinya, biaya umrah keluarga, hingga kebutuhan lainnya seperti sunatan cucu, perawatan skincare anak cucu, pembelian kacamata untuk dirinya dan istri, serta biaya dokter kecantikan anaknya. KPK membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Selama proses persidangan, beberapa saksi mengungkapkan bahwa Syahrul memerintahkan pejabat Kementerian Pertanian untuk memeras uang dan mendapatkan bonus dari kementerian tersebut. Modus operandi yang dilakukan SYL secara terang benderang menunjukkan bahwa dana operasional menteri atau DOM disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan juga keluarganya. Kemudian, terkait dengan proses pengadilan, setelah serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bukti, kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyusun jadwal sidang 3 terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan RI. 3 terdakwa itu adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta kedua anak buahnya yakni ex-Sekretaris Jenderal Kasti Subagiono dan ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Disampaikan Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto setelah melakukan pemeriksaan kepada Hatta, maka ia dinyatakan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa SEL dan Kasti dalam sidang yang digelar pada Rabu 19 Juni 2024. Kemudian reaksi publik terhadap sidang kasus ini mendapat beragam reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menyambut baik keputusan tersebut sebagai langkah tegas dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah aktivis anti korupsi juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kesimpulannya dalam kasus ini masih terus berlanjut hingga saat ini, dan kita bisa lihat bahwa pada kasus SYL digunakan sebagai pengingat bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang harus diberantas dengan tegas. Sidang terhadap Syahrul Yassin Limpo diharapkan dapat menjadi deteren bagi pejabat lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Demikian laporan investigasi kami hari ini. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita terkini dan mendalam lainnya. Sekian, saya Eka Gusana Putri Wahyudi. Sampai jumpa lagi.